Pintu transfer ditutup, Rifan Nurmulki tak bisa abroad ke Liga Voli Jepang musim 2023-2024. Satu pintu abroad kembali tertutup bagi pevoli timnas Indonesia, Rifan Nurmulki. Setelah sebelumnya melewatkan kesempatan berkarier di Korea Selatan, terbaru Rifan Nurmulki tertutup peluangnya untuk kembali abroad di Liga Voli Jepang musim 2023-2024. Hal ini mengacu kepada kompetisi kasta tertinggi Liga Voli Jepang yang segera bergulir pertengahan bulan Oktober 2023. Sebagaimana yang diketahui, Rifan Nurmulki diharapkan kembali mengepakkan prestasinya di luar negeri. Sebelumnya, Rifan Nurmulki pernah berkarier di Liga Voli Jepang, V-League. Tepatnya bersama VC Nagano Tridents, Rifan Nurmulki membela tim tersebut selama 2 musim 2020, 2021 hingga 2021-2022. Selepas medio tersebut, pevoli asal Jambi tersebut kembali ke tanah air untuk memperkuat Surabaya Samator. Hingga kini, Rifan belum kembali abroad. Penggawa timnas voli putra Indonesia sempat memiliki peluang untuk membela tim asal Korea Selatan. Hanya saja kesempatan itu diabaikan Rifan karena bentrok dengan persiapan SEA Games 2023. Seleksi untuk bergabung dengan klub Liga Voli Korea Selatan berlangsung pada akhir April lalu. Ketentuannya pevoli yang terdaftar dalam draft slot Asia harus datang dan melakoni pertandingan. Saat itu Rifan menjadi pevoli yang diinginkan oleh sejumlah klub Liga Korea Selatan. Akan tetapi kondisinya yang berbarengan dengan pemusatan latihan, membuat Rifan mengabaikan kesempatan itu. Lantas bagaimana dengan peluang kembali ke Liga Voli Jepang? Diwartakan The Spike, Liga Voli Jepang dijadwalkan melakoni pertandingan pembuka musim 2023-2024 pada 14 Oktober mendatang. Terlebih proses transfer untuk pemain untuk direkrut klub V-League sudah lewat. Biasanya proses perekrutan pevoli untuk slot Asia akan berlangsung di bulan September. Merujuk kepada ketentuan tersebut, praktis, peluang untuk Rifan Nurmulki kembali melantai di Liga Voli Jepang dipastikan tertutup untuk musim 2023-2024. Liga Voli Jepang, V-League, dijadwalkan berlangsung 14 Oktober mendatang, namun sektor putra mengalami penjadwalan ulang untuk match perdana, bunyi pernyataan The Spike. Para klub telah melengkapi kuota pemainnya, asing, pada September lalu. VC Nagano Tridents yang merupakan mantan klub Rifan Nurmulki, mengisi slot Asia dengan mendatangkan outside hitter asal Cina, yakni Cheng Chengxiu. Praktis, kuota pemain asing Liga Voli Jepang untuk setiap klubnya ialah 2, 1 Asia, 1 bebas. VC Nagano Tridents juga menggunakan middle blocker asing yang berasal dari Australia bernama Trent Odia. Kondisi ini tentu merugikan Rifan Nurmulki yang memang digadang-gadang dapat kembali abroad ke luar negeri. V-League menjadi destinasi menarik bagi sejumlah pevoli dunia karena memiliki pamor liga yang tak kalah dari Turki maupun Italia. Sebut saja Bartosz Kurek, oposite timnas voli Polandia, juga berkarier di V-League bersama Wolfdogs Nagoya. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa laga pembuka Liga Voli Jepang yang dijadwalkan 14 Oktober mengalami perubahan? Alasannya Wolfdogs Nagoya sebagai lawan VC Nagano Tridents di match pembuka kehilangan banyak pemain yang tergabung di timnas Jepang. Hal ini membuat Federasi Bola Voli Jepang menjadwalkan ulang pertandingan kedua klub tersebut. Laga perdana V-League musim ini akan berlangsung 21 Oktober nanti. Kerjanya main voli, sampai misalnya kerja apa nih? Wartawan, nulis, nggak usah nyari konten, itu gimana? Kemenpora RI menggelar mediasi antara PP PVSI dengan Rifan Nurmulki di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin 11 September. Berikut hasil mediasi PVSI dan Rifan. Dalam surat undangan yang diterima cnnindonesia.com, agenda mediasi sedianya berlangsung pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun karena Menpora RI Dito Aryo Tejo harus menghadiri acara lain, mediasi molor sekitar 1 jam. Rifan sudah tiba di kantor Kemenpora selepas azan zuhur. Begitu juga dengan pengurus PVSI yang diwakili oleh Bambang Swedi selaku Dewan Pengawas dan Laudri Maspaitela sebagai Wakil Kepala Bidang Prestasi. Proses mediasi berlangsung kurang lebih 90 menit. Pada pukul 15.30 WIB, seluruh pihak yang bersangkutan kecuali Menpora Dito Aryo Tejo turun ke lobi kantor Kemenpora. Awalnya Rifan menolak permohonan wawancara para pewarta yang sudah menunggu.
Pihak pertama yang meladeni wartawan adalah Dewan Pengawas PVC Bambang Swedi. Ia menyampaikan hasil mediasi yang menurutnya berlangsung santai tanpa ketegangan apapun. Berikut hasil mediasi PVC dengan Rifan Nurmulki bersama Menpora. 1. PVC sebut Rifan bersalah karena mangkir dari Timnas Voli Indonesia. Bambang menyatakan Rifan bersalah karena mangkir dari kegiatan Timnas Voli Indonesia untuk kejuaraan Asia di Iran yang berlangsung 19 hingga 26 Agustus lalu. Yang tidak mau berangkat ke Iran, itu Rifan sendiri. Dia tidak mau karena tidak cocok dengan tim pelatih. Yang kedua, istrinya mau melahirkan, lalu ketiga dia sedang menjalani sidang kode etik di kepolisian, kata Bambang. Namun PVC mendapati Rifan membela tim Kalimantan Timur di Kapolri Cup yang berlangsung 4 Agustus sampai 2 September. Di sanalah, kata Bambang, letak kesalahan pemain berposisi opposite hitter itu. Satu hal bahwa dia sudah dikontrak oleh Kapolda Kaltim untuk main di Kapolri Cup sedangkan dalam aturan EDAR, pemain timnas tidak boleh main di situ karena persiapan Asian Games, tapi ternyata dia main, ucap Bambang. Update daftar tim voli putra Livoli Divisi Utama 2023 lengkap 2 klub pendatang baru. Berikut update daftar tim peserta kejuaraan nasional voli Livoli musim 2023. Turnamen bola voli nasional akan kembali digulirkan PVC di bulan Oktober ini. Rencananya turnamen bagi tim-tim elit yang diikuti sejumlah daerah ini akan digulirkan pada 8 hingga 5 Oktober untuk Divisi 1. Sementara divisi utama akan digelar pada 31 Oktober hingga 10 Desember 2023. Khusus untuk divisi utama akan diikuti 8 tim putra dan 8 tim putri. 8 tim putra diantaranya, Indomeret, Jatim, Stin Pasundan, Jabar, Bin Samator, Jatim. Berlian Ban, Jateng, TNI AU, DKI Jakarta, BUP Rafabinar, Jateng, PDAM Tirta Bagasasi Bekasi dan Lavani, Jabar. Dari 8 tim tersebut 2 diantaranya merupakan pendatang baru alias tim promosi dari divisi utama. 2 tim tersebut PDAM Tirta Bagasasi Bekasi yang merupakan juara divisi 1 Livoli 2022. Adapun Lavani Jabar juga menyandang tim pendatang baru karena meraih posisi runner-up saat itu. Lavani tentunya paling menarik perhatian karena tim besutan SB tersebut bahkan sudah mendatangkan pelatih kelas dunia Nicolas Vives. Selain tampil di Livoli, Lavani juga merupakan tim penyandang gelar juara Proliga 2023. Lavani memiliki sederet pemain muda yang bakal diturunkan di ajang Livoli divisi utama seperti Boy Arnes, hingga Hendra Kurniawan. Dengan materi pemain muda berkualitas tentunya Lavani paling mengerikan dan tentunya difavoritkan untuk meraih juara. Namun Lavani tentunya tidak akan mudah untuk mewujudkan ambisinya, bagaimanapun tim pesaing seperti Bin Samator hingga Stin Pasundan juga mempunyai kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Tentunya tanpa mengesampingkan juara bertahan Indomaret dan tim lainnya yang bisa memberikan kejutan-kejutan. Daftar tim peserta Livoli Divisi Utama Putra 2023. Putra: Indomeret, Jatim. Stin Pasundan, Jabar. Bin Samator, Jatim. Berlian Ban, Jateng. TNI AU, DKI Jakarta. BUP Rafabinar, Jateng. PDAM Tirta Bagasasi Bekasi. Lavani, Jabar.